Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di Rehat Renungan Harian Torah edisi Sabtu 4 November 2023. Mengawalinya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau-lah Allah kami. Kami bersyukur boleh datang kepada Engkau dalam pertolongan Engkau sendiri. Kami mohon pimpinan Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dalam kuat kuasa Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 15 ayat 1 sampai dengan 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah ini. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita hari ini bertemakan berbudaya yang sesuai firman Tuhan. Umpoh gau ada situru kadan napuang. Berbudaya yang sesuai firman Tuhan. Budaya adalah anugerah dari Tuhan. Budaya menjadi salah satu sarana untuk memuliakan Tuhan, sehingga harus dinikmati dan dikembangkan dalam ketaatan kepada dan di bawah kritik firman Allah. Jikalau tidak demikian, maka penyelenggaraan budaya justru mengecewakan Tuhan. Dalam perikop ini, Yesus menegur orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempersoalkan tindakan murid-murid yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Sebab perilaku tersebut dianggap najis. Mereka bermaksud memberlakukan sebuah standar kekudusan bagi semua orang. Namun, momen itu dipakai Yesus mengkritik mereka yang memilih melanggar firman Allah demi adat istiadat nenek moyang mereka. Pada saat itu, alih-alih bertanggung jawab atas kehidupan orang tua, mereka justru mengatasnamakan mempersembahkan apa yang harus diberikan kepada orang tua, dipersembahkan kepada Allah. Bagi Tuhan, tindakan tersebut sangat munafik. Bahkan Yesus menukas
bahwa mereka sama seperti orang Israel pada zaman Yesaya. Yesus juga mengajarkan kepada orang banyak dan para murid bahwa pikiran dan perkataanlah yang menajiskan orang, bukan makanan yang masuk ke dalam mulut dibuang di jamban. Murid-murid merasa bahwa perkataan Yesus itu menjadi batu sandungan dan menyinggung orang Farisi. Namun, Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya orang Farisi itu adalah orang buta yang menuntun orang buta. Mementingkan diri sendiri jelas bertentangan dengan firman Allah dan melawan kehendak Allah. Berbudayalah dalam terang kebenaran firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Budaya yang saling menghormati satu dengan yang lain. Budaya yang saling membagi kehidupan satu dengan yang lain. Budaya yang saling membangun satu dengan yang lain. Dan di sanalah budaya itu akan memuliakan Tuhan. Dan boleh menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada, ketika kita melakukan itu semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pastilah budaya itu boleh memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami dilahirkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kebanyakan kami dari keluarga Toraja, tapi kami bersyukur bahwa kami dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Dan kami memiliki budaya yang penuh dengan kasih, budaya untuk saling memperhatikan, budaya untuk saling berbagi, budaya untuk saling membangun satu dengan yang lain. Di tengah kebiasaan, di tengah budaya yang Tuhan percayakan bagi kami, supaya melalui itu semua kami boleh memuliakan Engkau. Tolonglah kami supaya tetap berjalan dan mempraktekkan budaya yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami sepanjang hari ini, berkati keluarga kami, berkatilah gereja, berkatilah kami dalam kesaksian hidup kami tiap hari, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah persiapan untuk pesta raya demokrasi di tahun depan, supaya boleh berjalan dengan baik di dalam pertolongan perlindungan daripada Engkau. Dan Tuhan menyediakan pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Tolong kami juga persiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan perayaan Natal. Biarlah kami terus mengingat betapa baiknya Engkau bagi kami, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah dunia di dalam Kristus Yesus untuk menyatakan kasih dan karya penyelamatan-Mu bagi kami. Tolong kami untuk segala sesuatunya, dan biarlah sepanjang umur hidup kami boleh memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.